Oke, kita lanjut lagi. Sekarang membicarakan tentang latar belakang penelitian setelah kita fix ya menentukan judulnya. Tapi saya juga mau informasi, sebenarnya judul itu bisa dibuat di depan, di awal maupun di belakangan setelah semuanya selesai. Itu juga bisa, nggak masalah. Cuma masalahnya kan gini, waktu pada saat Anda mendaftar untuk bimbingan itu harus sudah punya sudah punya judul kan. Nah, sebenarnya pada prinsipnya judul itu bisa dirubah nanti pada saat misalnya pada saat bimbingan ternyata dosennya mengajak diskusi kepada Anda. Ternyata secara logika tadi judulnya kalimatnya tuh nggak nyambung antara variabel satu dengan variabel lain. Apalagi metodenya metode yang hubungan atau korelasi. Antara variabel bebas sama terikat nggak nyambung itu nggak bisa dibikin judul. Jadi makanya kenapa ini saya beritahukan di awal sebelum nanti mengajukan judul dan menghadap ke pembimbing itu semua udah fix gitu loh. Jadi seandainya Anda nanti diminta untuk mempertanggungjawabkan kenapa kok judulnya memakai variabel atau teori yang ini dan kenapa kok dihubungkan dengan variabel dan teori yang terikat yang ini gitu ya. Anda bisa jelasin, oh karena gini Bu, kualitas pelayanan itu bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan. Oh gini Bu, kualitas produk itu bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan dan sebagainya ya. Jadi segala sesuatu yang ditulis, segala sesuatu yang ditetapkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Anda bisa menjelaskan alasannya. Oke, gitu ya, clear untuk judul clear ya. Sekarang untuk latar belakang. Latar belakang di penelitian itu dimanapun sama aja untuk skripsi maupun untuk jurnal, menjelaskan fenomena antara lain teknik sosial, kultural, aktual yang bermasalah. Kita udah ngomongin ya, dari rasa ingin tahu, segala sesuatunya yang pasti ada sesuatu hal yang bermasalah itu bisa positif, bisa negatif. Yang penting untuk diteliti dan dikaji dengan alasan ilmiah. Merepresentasikan teori yang didukung acuan pustaka. Representasi teori tadi yang saya bilang masuk ke dalam judul, jadi orang udah tahu bahwa teori yang dipakai adalah yang ada di judul itu. Perlu ada review mengenai penelitian terkait yang pernah dilakukan sendiri ataupun orang lain. Nah ini di latar belakang Anda juga harus mencari penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain yang topiknya sama. Misalnya tadi judul penelitian Anda atau topik yang Anda angkat adalah yang ingin diketahui aplikasi penjualan online dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Anda usahakan harus mencari hasil penelitian orang tentang variabel tersebut, entah yang kualitas pelanggan terhadap entah yang kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan atau yang aplikasi penjualan online terhadap kepuasan pelanggan, atau yang sama persis judulnya dengan 3 variabel itu. Nah, kenapa pentingnya review dari penelitian yang terkait itu perlu diletakkan di latar belakang? Itu untuk memperkuat calon penelitian Anda. Di latar belakang kan Anda masih menceritakan fenomena. Nah, ternyata fenomena yang Anda tertarik itu sudah pernah diteliti orang lain di tempat lain dan hasilnya bagaimana? Karena nanti untuk menguatkan hasil yang diteliti oleh Anda di penelitian Anda, belum tentu sama atau bisa juga sama. Oke, gitu ya. Penulisan latar belakang harus dipaparkan secara cermat, tajam, sistematis, argumentatif, dan ringkas. Tuh, harus argumen tadi ya, harus ada alasannya. Kenapa Anda meneliti tentang fenomena yang terjadi? Yaitu karena maksudnya gini kalimatnya. Dalam penelitian ini pembahasan tentang aplikasi penjualan online itu dinilai menarik karena seperti halnya dengan penelitian si Lestari Ningrum misalnya di tahun 2019 dengan judul penelitian ini dari hasil penelitian berjudul ini menghasilkan bla 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 bla. Dan hal itu dikuatkan oleh penelitian Amalia Mustika di tahun sekian dengan judul penelitian seperti bla 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 menghasilkan hasil yang bla 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 gitu. Nah, gitu ya, kira-kira seperti itu review untuk penelitian terkait perlu dijabarkan di dalam latar belakang Anda. Oke, isi latar belakang yaitu fenomena, isu ya, kondisi ideal yang didukung hasil penelitian terbaru. Nah, tuh
kondisi empiris, penemuan masalah, alasan penelitiannya apa. Semua terkait dengan alasan penelitiannya, karena ada fenomena baru tersebut atau fenomena yang menarik itu sudah didukung, ternyata banyak penelitian yang sudah melakukan, walaupun hasilnya mungkin pasti berbeda di setiap tempat ya. Jadi dikuatkan oleh penelitian yang telah ada. Dengan ada penelitian yang pernah ada dengan topik yang sama atau keseluruhan sama, itu menandakan bahwa fenomena itu sangat menarik orang untuk diteliti gitu loh ya. Oke, isi latar belakang, tentukan masalah dalam penelitian Anda sudah ya. Untuk menentukan masalah, anggaplah Anda seolah-olah mata-mata yang sedang ingin mencari tahu, yaitu sudah dilakukan pada saat kamu mengadakan observasi atau pengamatan di sekeliling Anda sebelum menemukan topik harusnya ya. Kalau udah masuk ke judul, Anda harus menemukan teori, bukan lagi menemukan suatu masalah. Masalah udah tadi minggu lalu. Kalau kamu udah dapat tema, topik, baru naik lagi tingkatnya untuk menentukan judul. Nah, di judul Anda tugasnya adalah mencocokkan teorinya. Gitu ya. Oke, ini baca aja nanti latar belakang. Nah, usahakan dalam latar belakang Anda menggunakan hasil penelitian seseorang tuh yang telah dipublish dalam jurnal dengan topik yang sama atau yang topik yang Anda pilih. Isi latar belakang contohnya wah, nggak bisa masuk ya. Contohnya. Contoh latar belakang. Sorry, hiperlinknya tadi nggak muncul. Oke, latar belakang sekilas seperti ini nih ya. Dia mengacu pada undang-undang juga. Kemudian ini masih literatur teorinya. Dia pakai data nih, ini boleh juga nih menguatkan Anda bahwa fenomena itu Anda teliti karena datanya sekian nih, datanya begini, banyak yang menggunakan, banyak yang mengkonsumsi kalau ngomongin kualitas produk. Sehingga menarik untuk diteliti gitu ya. Oke, ini di sini dia membahas tentang mengkonsumsi mie instan setiap hari tentu dapat menimbulkan efek negatif bla 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 ya. Dia peroleh dari Tribun News. Tribun News ini nanti ini namanya kutipan ya. Saya singgung sekarang. Tribun News ini adalah kutipan yang dia kutip kata-katanya ini, dan ini nanti harus wajib ada di daftar pusaka. Makanya pada saat kamu menulis untuk bab 1 di latar belakang, apabila Anda sudah mulai mengutip-ngutip teori orang atau statement media, itu Anda sudah harus mengopi filenya dimasukkan dalam folder khusus gitu ya. Judulnya bahan-bahan untuk penelitian gitu ya. Karena nanti Anda harus membuat daftar pustakanya. Kalau nggak di copy pasti nyari lagi susah. Alamat ininya, websitenya dan HTTP-nya tuh kadang-kadang suka hilang begitu. Oke ya, terus saya menunjukkan ada nggak dia membuat. Sayangnya di sini dia tidak membawakan penelitian yang terdahulu, tapi dia ngambil kutipan dari Tribun News. Kemungkinan besar belum ada yang meneliti tentang dua produk, yaitu Lemonilo dan dibandingkan, ini karena perbandingan ya dengan si mie goreng. Nah, tapi saya bisa kasih saran, kalau tidak ada sama sekali, kamu ambil aja dari penelitian terdahulu yang membahas kualitas produknya. Kalau ini ngomongin makanan ya, jadi nggak perlu terlalu persis dengan apa yang Anda bahas gitu ya. Yang penting kan kita carinya si variabelnya atau teorinya yang menjadi fenomena tersebut yang akan kita mau bahas di penelitiannya. Gitu ya. Oke, habis kita selesai membuat latar belakang, kita buat di bawahnya strukturnya adalah membuat identifikasi masalah yang merupakan tahap permulaan atau dari penguasaan masalah di mana objek dalam suatu jalinan tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah. Jadi gini loh, identifikasi masalah itu sebenarnya membuktikan bahwa Anda benar nggak sih melakukan observasi atau pengamatan, karena penelitian tuh bisa nyontek, bisa banget. Ya,
misalnya nih kalau mau nyontek curang ya akal bulusnya adalah cari aja skripsi orang lain, datanya sama tapi tempatnya tinggal diganti. Gampang kan? Nggak ada yang tahu kan? Tapi jangan salah, ini ada sidang. Sidang itu adalah proses untuk menguji apakah Anda menguasai tidak penelitian yang Anda lakukan sendiri. Harus dilakukan sendiri. Nah, identifikasi masalah ini adalah salah satu bukti bahwa Anda benar-benar melakukan pengamatan dan observasi. Kadang-kadang dosen itu menguji di sini nih. Kalau Anda menulis kalimatnya tidak mendalami masalah-masalah apa yang ada di dalam objek penelitian Anda, itu kena di sini. Karena gini logiknya, kamu meneliti sebuah restoran yang di pertemuan pertama kita bahas bahwa kok restoran itu penuh pengunjung ya. Apa sih ya yang menyebabkan mereka itu makan di sana, atau apakah harganya atau bla 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 gitu ya. Nah, terus langkah selanjutnya Anda pasti ke sana dong, minta izin kepada restoran tersebut, saya mau meneliti, bikin skripsi gini-gini, mohon dapat diizinkan untuk supaya bisa survei, observasi, pengamatan dan lain-lain ya kepada pemiliknya. Nah, di situ pasti kan ada apa ya, kegiatan untuk mencari data, wawancara dan sebagainya. Dan pasti nggak ada satupun perusahaan itu yang nggak pernah punya masalah. Walaupun tadi kelihatan di awalnya adalah masalah yang terjadi adalah kenapa kok pengunjung banyak datang ke situ. Itu kan masalah positif ya. Tapi tidak pernah ada kan, berarti kan tidak pernah ada perusahaan yang tidak punya masalah. Makanya diidentifikasi masalah ini harus diceritakan masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Logikanya nggak pernah ada perusahaan yang nggak punya masalah, itu aja sih. Oke ya. Ya, ciri masalah yang baik adalah mempunyai nilai penelitian, update ya, mempunyai visibilitas ya, ada biayanya, ada informasi, ada waktu, menarik ya. Kemudian menentukan masalah itu bisa dengan latar belakang dan sesuai dengan judul penelitian. Identifikasi masalah tidak boleh memunculkan masalah baru yang tidak ada di latar belakang. Ingat, di latar belakang kita udah cerita tentang fenomenanya. Di identifikasi masalah itu pasti lebih dari satu, itu harus nyambung dengan latar belakangnya. Oke ya, mungkin contohnya gini nih, alinea pertama menceritakan masalah yang ditemui. Alinea kedua menceritakan masalah-masalah tersebut ya, kemudian dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Ini template-nya STP ya, belum diketahuinya kualitas bla 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 gitu ya. Coba kita lihat contohnya, mudah-mudahan kebuka. Di sini nih, identifikasi masalahnya hanya begini saja nih, ini kurang bagus karena dia tidak menceritakan, hanya bilang merujuk ke atas latar belakang, berdasarkan latar belakang ke atas. Iya, kalau di latar belakang dia sudah menceritakan semua detail masalah-masalah yang ada, kalau enggak kelewat bahaya. Jadi mendingan diidentifikasi masalah itu tetap ditulis. Misalnya, berdasarkan hasil survei atau pengamatan yang dilakukan di restoran A, didapat beberapa masalah yang dialami oleh restoran tersebut, yaitu apa, kemudian baru kamu nulis sehingga dapat diidentifikasikan masalah yang ada di dapur Sunsi sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya dia udah nulis sih, terlalu mudahnya membuka benar-benar, tapi mudah-mudahan sih bisa lebih dibikin kalimat jangan poin, tapi kayak cerita narasi gitu ya. Ini boleh juga sih, karena dianggap bahwa ini masalah yang dialami oleh si dapur Sunsi. Yaitu terlalu mudahnya membuka bisnis, banyaknya brand. Sebenarnya ini nggak masuk ya, yang ini nih, banyaknya brand membuat pesaing, terus bagaimana cara agar bisa bertahan, itu masalah buat dia. Mungkin lebih spesifik harusnya membicarakan promosinya, terus distribusi penjualannya gitu ya. Nah ini kan masuk ke promosi itu kan, terus minat beli dari konsumennya mungkin dihubungkan ke situ ya, sesuai dengan judulnya. Oke. Ya, ini contohnya. Kemudian masalah pembatasan masalah kita nyambung ya di video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.